Pagi ini kita akan belajar lagi mengenai beberapa kendala atau beberapa halangan yang seringkali kita sendiri tidak mengetahuinya. Sehingga di dalam peperangan rohani yang Tuhan berikan buat kita, maka kita ini seringkali mengalami kekalahan dalam kehidupan kita. Karena senjata kita sudah tahu, strategi melawan musuh kita sudah tahu. Tapi halangan-halangan atau kendala di dalam kehidupan kita sendiri yang seringkali itu menjadi akibat dari kekalahan fatal kita untuk kita mengerti keseluruhan rencana Allah. Kita izinkan Roh Kudus pagi ini untuk menolong kita mengerti beberapa kendala yang ada sehingga dalam peperangan kita ini mengalami kemenangan. Saudara, kendala yang terutama dan mungkin juga kalau saya boleh katakan itu yang satu-satunya, itu selalu pada diri kita sendiri. Bukan pada keadaan sekitar kita. Ya, saya ulangi lagi. Seringkali kalau saya tidak berkata satu-satunya, halangan-halangan untuk kehidupan Kristen kita maju terus, mengalami kemenangan, janji-janji Tuhan yang sering kita terima, yang kita kenal, itu terhalang dalam kehidupan kita. Hal-hal itu tidak sampai terjadi dalam kehidupan kita. Itu selalu, saudara, atau seringkali kendalanya itu dari diri kita sendiri. Dulu sebelum saya mengerti kebenaran Tuhan lebih jauh, saya selalu menyalahkan keadaan, saya selalu menyalahkan orang lain kalau ada apa-apa. Tapi makin saya mengenal firman Tuhan ini, ternyata bukan. Itu dari diri sendiri. Contohnya, yang paling gampang, ada orang yang saya ambil contoh lagi yang suka tersinggung, seperti kemarin malam itu. Orang yang suka tersinggung itu selalu menyalahkan orang yang menyinggung dia. Padahal, saudara, kalau mau diteliti, bukan orang lain yang suka menyinggung dia itu yang berbuat salah. Tapi di dalam dirinya sendiri, dia itu belum selesai dengan masalah harga dirinya. Kalau dia selesai dengan masalah harga dirinya, orang mau berbuat apa saja, dia tidak akan terpengaruh sama sekali. Kira-kira setuju nggak dengan pendapat ini? Jadi bukan keadaan di sekitar kita yang membuat kita itu jadi kalah, bukan. Tapi seringkali itu keadaan dalam kita sendiri. Begitu pula orang yang mengatakan, ya saya ini seringkali kalah di dalam misalnya hal kenajisan. Sebab itu gambar-gambar itu merangsang semuanya. Ya, kalau kita mau menghindari itu, tinggal jadi hutan gitu, nggak ketemu siapa-siapa. Lagi sekali masalahnya bukan yang di luar, bukan keadaan sekitar kita. Hal itu terjadi karena yang di dalam ini yang belum dikuduskan. Kalau semua yang di dalam kita ini dikuduskan, kalau di dalam kita ini dibetulkan, dibenarkan oleh Tuhan, dan kita mengizinkan firman Allah itu bekerja, maka kita akan mengalami kemenangan. Maaf ya kalau saya mau katakan ini, mau ada 10 orang telanjang sekalipun, kalau di dalamnya sudah beres, nggak akan ada apa-apanya, nggak akan ada pengaruh apa-apa lagi dalam kehidupan kita. Karena apa? Yang di dalam semuanya halangan-halangan itu adalah dari diri kita sendiri, bukan dari luar. Apalagi kalau kita sudah beriman bahwa sejak Yesus bangkit, iblis sudah kalah. Ya, pasti nggak ada kuasa lain. Kita kemarin juga belajar dari ketika zaman Ayub saja Yesus belum bangkit, berarti iblis belum kalah. Iblis pun tidak berani menjamah kita tanpa seizin Tuhan. Dia tidak berani masuk ke dalam kehidupan kita, ke keluarga kita tanpa seizin Tuhan. Kecuali hal yang kedua kita pelajari kemarin, karena kita memang memberi kesempatan untuk mereka bekerja. Ya, jadi semuanya itu kembali kepada diri kita sendiri yang harus mengalami kemenangan. Contoh yang lain lagi, masalah keuangan. Ada banyak anak Tuhan masih berkata begini, oh seandainya uangku ini banyak, aku nggak mungkin punya kesusahan seperti ini. Ada orang Kristen berkata seperti itu. Persoalannya gajiku ini kurang, pendapatanku ini kurang, maka itu aku terus takut, aku terus khawatir, bagaimana nanti ini, bagaimana itu. Jujur aja, yang namanya manusia, mau ditambahin berapa miliar sekalipun, yang namanya manusia tetap akan kurang, saudara. Betul nggak? Nggak akan ada puasnya. Jadi masalahnya lagi sekali bukan yang dari luar yang mempengaruhi kita, tapi dari hati kita ini yang belum diselesaikan dengan Tuhan. Nah, mari kita lihat beberapa peristiwa yang Tuhan tuliskan
yang merupakan kendala di dalam kehidupan saudara-saudara kita sebagai murid-murid pertama. Kita buka Injil Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-35. Markus 10 ayat 35. Saudara boleh catat sampai ayat 45. Tapi saya tidak akan baca semua, beberapa saja. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawab Tuhan kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Sisanya saudara baca sendiri. Nah, saudara, ini persoalan, saudara. Ini halangan dalam kehidupan iman Kristen kita. Ini hal-hal yang membuat pertumbuhan rohani kita jadi terhambat. 3 kali Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya bahwa satu hari nanti dia harus ke Yerusalem, lalu dia ditangkap, diadili, dihukum mati, dikuburkan, tapi bangkit lagi. 3 kali dia mengajarkan itu kepada murid-muridnya. Tapi kita tahu ketika peristiwa itu semua terjadi, firman Tuhan mengatakan mereka semua lari, ketakutan. Mereka semua lupa akan apa yang mereka pernah dengar 3 kali dari gurunya. Bahwa Yesus memang harus ke Yerusalem, ditangkap, diadili, dihukum mati, lalu dikuburkan, tapi hidup lagi. Mereka lupa. Berapa banyak hal itu terjadi juga dalam kehidupan kita. Waktu kita dengar firman Tuhan, waktu kita menerima berkat firman Tuhan yang luar biasa, urapan Roh Kudus nyata waktu kita mendengar firman itu. Tapi berapa kali kita juga menemukan diri kita ketika kita harus masuk dalam masa praktikum tentang firman yang sudah kita dengar, buyar semua. Catatannya sih setebal ini bukunya waktu dengar khotbah. Nggak tahu habis pulpen berapa banyak 1 bulan itu, nyatet terus. Tapi begitu praktek, begitu fakta dihadapkan kepada kita, di mana seharusnya firman itu bekerja. Jangan sampai saudara salah arti. Kalau saya ngomong ini terus ya lebih baik kalau saya nyatet daripada dimarahi. Saya nggak marah, saudara nyatet loh ya. Catat itu penting supaya kita ngerti. Tapi yang Tuhan mau, yang Tuhan ingatkan di sini, saudara. Setiap kali kita dengar firman, dia harus membawa kita masuk dalam praktek. Harus dia bawa kita masuk dalam praktek. Karena tanpa kita langsung masuk dalam praktek, maka firman yang kita dengar itu tidak akan ada artinya. Nah, ini kendalanya, saudara. Berapa banyak kita tahu firman, tapi berapa banyak kali juga kita kalah lagi. Maka itu catat semua yang saudara sudah dengar dalam pertemuan kita ini, apa yang disampaikan oleh Pak Julius kemarin pagi, bagaimana kita harus menjadi teguh dalam dia sungguh-sungguh, atau yang lain saudara terima dari dia. Lalu renungkan lagi, ulangi lagi apa yang Tuhan sudah kerjakan. Kalau tidak, maka halangan-halangan, kendala untuk kita menjadi pemenang, itu akan makin kuat menghalangi kita untuk kita sampai kepada tujuan yang Allah tetapkan itu. Nggak ada gunanya. Mengapa mereka bisa, ya saya pakai kata seolah-olah lupa begitu, akan apa yang Tuhan katakan? 3 kali dia berkata bahwa aku harus masuk ke Yerusalem, dihukum mati di sana, dikuburkan, lalu dibangkitkan. Tapi mereka pun bisa lupa. Apa kendalanya? Nah, kita akan lihat apa yang baru kita baca. Saudara, secara waktu kita tidak bisa tahu sampai peristiwa ini terjadi, yaitu antara Yakobus dengan Yohanes minta satu permintaan yang aneh sekali. Sejak mereka jadi murid sampai kepada peristiwa ini terjadi, berapa waktu kita tidak tahu. Tapi kira-kira itu sudah melewati tahun yang kedua, saudara. Karena hal ini kalau kita urut sudah mendekati tahun yang ketiga.
Ya, Tuhan Yesus kan kira-kira saja hanya 3,5 tahun, kira-kira.